Ramadan tiba. Melalui campaign ini, aku mengajak teman-teman untuk ikutan berbagi konten informatif dan edukatif seputar Ramadan dengan hashtag Inspirasi Ramadan. Dengan berpartisipasi di Inspirasi Ramadan, kalian bisa menangkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah. Kompetisi dimulai dari tanggal 19 April sampai 25 April dan pengumuman pemenang di tanggal 9 Mei. Ini dia hadiah-hadiahnya. Dan ini dia kategori yang dikompetisikan. Seru banget kan? Jangan lupa ikutan. Untuk info lebih detail ya, kalian bisa cek di banner yang ada di Discover page. Good luck! Guys, berikut ini adalah negara-negara dengan waktu puasa tercepat dan terlama di dunia. Bagaimana dengan negara Indonesia? Apakah termasuk tercepat ataupun terlama? Kita mulai dengan negara-negara dengan waktu puasa terlama di dunia. Yang pertama adalah negara Greenland dengan waktu puasa 19 jam 57 menit. Yang kedua, negara Islandia dengan waktu puasa 19 jam 56 menit. Yang ketiga, Finlandia dengan waktu puasa 19 jam 9 menit. Yang keempat, negara Swedia dengan waktu puasa 18 jam 58 menit. Dan yang kelima, negara Skotlandia dengan waktu puasa 18 jam 36 menit. Jika negara-negara dengan waktu puasa tercepat, yang pertama itu adalah negara Selandia Baru, yakni 11 jam 20 menit. Yang kedua, negara Chili dengan waktu puasa 11 jam 30 menit. Yang ketiga, negara Australia dengan waktu puasa 11 jam 45 menit. Yang keempat, negara Uruguay dengan waktu puasa 11 jam 48 menit. Yang kelima, Afrika Selatan dengan waktu puasa 11 jam 52 menit. Suasana bulan Ramadan di Korea Utara kayak gimana ya? Jadi ini adalah salah satu footage pada bulan Ramadan yang diambil oleh orang Indonesia yang kebetulan tinggal di Korea Utara pada waktu itu, namanya Jaka Parker. Di mana sholat Idul Fitri ini dilaksanakan di Masjid Al-Rahman yang ada di Pyongyang. Di mana itu adalah satu-satunya masjid yang ada di Korea Utara yang ada tepatnya di Kedutaan Iran. Disinilah berkumpul orang-orang yang berasal dari Kedutaan Besar Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Nigeria, Syria yang akhirnya mereka merayakan Idul Fitri bersama. Dan sebagai tambahan informasi, waktu puasa di Korea Utara itu lebih lama guys, sekitar 17 jam, jadi 4 jam lebih lama dibandingkan di Indonesia sendiri. Selamat menjalankan puasa. Guys, pasti kalian penasaran bagaimana astronot sholat saat berada di antariksa. Ini dia. Perjalanan astronot muslim keluar angkasa pertama kali diawali oleh Sultan bin Salman Al Saud dari Arab Saudi pada 17 Juni 1985. Tapi ada juga astronot muslim lainnya, Dr. Sheikh Muzaffar Syukur, astronot Malaysia pertama yang sukses ke angkasa luar. Syukur menjalankan pertama kali misinya pada 10 Oktober 2007 dan dia juga sempat viral karena melakukan sholat di luar angkasa. Para ulama di negeri jiran mengeluarkan fatwa untuk mengikuti waktu sholat dari lokasi peluncuran yaitu Kazakhstan. Selain itu, pada 25 September 2019 menjadi hari bersejarah bagi Uni Emirat Arab karena berhasil mengirimkan seorang astronot ke Stasiun Angkasa Luar Internasional atau ISS. Saat sholat, astronot Haza Al-Mansori menghadap ke arah bumi menjadikan sebagai kiblat, tetapi bila tidak, dia diperbolehkan menghadap ke arah manapun. Para astronot muslim disarankan membawa segenggam pasir atau batu yang dapat digunakan sebagai pengganti air untuk wudhu ketika air tidak tersedia. Bahasa Jepangnya puasa, danjiki. Danjiki. Kalau cara ngomong lagi puasa, bahasa Jepangnya danjiki shite imasu. Danjiki shite imasu. Atau danjiki chū desu. Danjiki chū desu. Kalau diajak makan bareng sama orang Jepang, kita bisa nolak kayak gini. Hiru gohan tabe ni ikimashou yo. Sumimasen, ima danjiki chū desu. Yoru deshitara issho ni taberemasu yo. Di Jepang, kebanyakan orang Jepang gak ngerti bulan puasa karena mayoritas agamanya non-muslim. Jadi teman-teman muslim yang tinggal di Jepang mungkin diajak makan walaupun sekarang lagi bulan puasa. Tapi tinggal jelasin aja ya, sekarang lagi puasa gitu. Dan mereka bakalan ngerti kok, soalnya jumlah muslim di Jepang juga makin naik.
Tonton video ini kalau kamu mau tobat malas-malasan selama bulan Ramadan. Puasa kan sebulan, sayang banget kalau misal waktu itu kamu habiskan dengan bermalas-malasan. Tipsnya, jangan skip sahur, makan secukupnya, dan minum air putih yang banyak. Sesuaikan juga jam tidur kamu, jangan dibiasain untuk begadang sampai pagi. Karena sebaiknya kamu bisa memanfaatkan waktu habis sahur untuk mulai kerjain aktivitas kamu. Baru deh pas agak pagian, bobo siang. Soalnya sadar gak sih? Kebanyakan rebahan dan gabut juga sebenarnya capek. Jadi mending alokasikan energi kamu untuk kegiatan yang bermanfaat. Guys, tau gak sih banyak banget loh cara menghormati teman-teman yang sedang berpuasa. Ini salah satunya. Indomie bikin kemasan tanpa gambar mie seperti biasanya. Yap, semua rasa gak ada gambar mie-nya guys. Di negara-negara lain pun yang bukan mayoritasnya muslim, cara untuk menghormati teman-teman yang berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan mengadakan acara-acara yang berisi makan siang atau snack break di jam-jam saat mereka tidak berpuasa atau dipaskan dengan saat berbuka bersama. Kalau di daerah kamu kayak gimana guys? Bagi teman-teman yang penderita diabetes dan menjalankan ibadah puasa, ingat ya sekali lagi bahwa yang kita takutkan tuh dua untuk penderita diabetes yang berpuasa. Jangan sampai terjadi hipoglikemia di mana kadar gula darah terlalu rendah atau hiperglikemia di mana kadar gula darah terlalu tinggi. Nah, pertanyaannya kan bagaimana mengenali gejalanya? Kalau kamu tiba-tiba merasa sakit kepala atau penglihatan kamu jadi kabur, kamu lelah dan tiba-tiba haus banget, nah itu gejala gula darah lagi tinggi-tingginya tuh, hiperglikemia. Tapi sebaliknya kalau kamu merasa tiba-tiba semakin lemas ya, bahkan bisa sampai komplikasi yang parah, bisa kejang-kejang dan tidak sadarkan diri, nah itu adalah sebaliknya gejala dari kadar gula darah yang terlalu rendah. Kedua hal ini berbahaya dan jangan sampai terjadi pada teman-teman yang diabetes dan sedang menjalankan ibadah puasanya. Jadi kenali gejala ini. Pemain bola profesional muslim kayak mereka ini sebenarnya puasa nggak sih di bulan Ramadan? Kan mereka itu pasti punya jadwal latihan yang padat banget kan? Apakah mereka puasa atau enggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya nggak ada pengaturan yang mengikat banget guys, tergantung orangnya sendiri mau atau enggak. Jadi ada yang latihan tapi tetap menjalankan full puasanya, ada juga yang setengah-setengah dan ada juga yang nggak puasa sama sekali. Karena sebenarnya yang ditakutkan para dokter adalah dehidrasinya itu, kekurangan minuman kan. Nah, tapi bagusnya itu beberapa klub sepak bola itu menerapkan di bulan puasa itu latihannya di malam hari. Jadi pemain sepak bola yang beragama muslim itu bisa tetap menjalankan puasanya secara full. Ada juga beberapa atlet yang selama bulan puasa itu dan kalau misalkan lagi ada pertandingan mereka itu nggak puasa, tapi digantikan di bulan-bulan berikutnya. Tapi ada juga nih profesional UFC kayak Khabib itu sama sekali nggak nerima job untuk bertanding di bulan Ramadan. Kalian kalau jadi mereka kuat nggak kira-kira nih puasanya full? Guys, ada cara unik membangunkan sahur di Albania. Jadi warga muslim di Albania pada saat bulan Ramadan akan turun ke jalan dengan menggunakan lodra. Nah, lodra itu sendiri adalah alat musik sejenis drum, tapi bedanya terbuat dari kulit kambing guys. Dimana warga muslim di sana juga biasa memanggil pemain lodra yang profesional. Tujuannya bisa untuk membangunkan sahur, atau bisa juga untuk meramaikan saat lagi berbuka puasa. Dan uniknya mereka akan membangunkan sahur dengan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Ibu menyusui boleh melakukan puasa, terutama kalau misalnya bayinya udah berusia 6 bulan atau lebih, karena kan bayinya sudah MPASI, jadi tidak bergantung pada ASI saja. Walaupun komposisi mikroASI itu sedikit berubah karena ibu berpuasa, tapi produksinya masih berdasarkan supply and demand. Jadi semakin sering bayi menyusu, makin banyak ASI yang keluar, dan komposisi protein, karbohidrat, dan lemak itu juga tidak banyak berubah. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Perhatikan bagaimana reaksi bayi, kenaikan berat badan, dan tanda kecukupan ASI. Penuhi nutrisi saat buka dan sahur, perbanyak protein, kacang-kacangan, sayuran hijau, minum booster ASI, dan minum cairan 2-3 liter per hari. Tahu nggak sih ada ketupat berhadiah? Bisa jadi inspirasi Ramadan pas lagi kumpul-kumpul keluarga. Bikin yuk! Pertama kalian butuh kertas, ini bebas bisa pakai kertas apa aja. Terus kalian tempelin double tip di ketiga sisinya kayak gini. Setelah double tip kita buka, kita akan rekatkan bagian atasnya ke bagian bawah. Kalau udah kayak gini, kalian bisa isiin permen, coklat, uang, atau kado-kado apapun dan barang-barang surprise kalian bisa taruh di sini. Terakhir, sebelum ditutup, jangan lupa taruh tali, dan kalian juga bisa tambahin nomor kalau mau dijadiin hadiah lotre. Bikin yang banyak ya, biar jadinya serenceng kayak gini. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian butuhin di bulan Ramadan ini. Walaupun gue bukan muslim, tapi gue tahu nih beberapa aplikasi ini mungkin bakal penting buat kalian.
Oke, mungkin salah satunya kalau di iPhone ini lu bisa pakai, tapi harusnya di Android juga ada. Coba lu bisa cek aja kalau misalnya ada. Nah, selain itu lu bisa cari juga kata kuncinya di App Store lu kayak begini. Nah, harusnya di Android juga banyak aplikasi-aplikasi seperti ini yang bisa ngebantu kalian di bulan puasa. Share video ini ke teman lu yang muslim juga, semoga ini menjadi berkah untuk kalian juga. Semangat untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa.